Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Senukir Jepara. Oke, selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola usaha mebel agar tetap bisa bertahan dan berkembang. Banyak orang yang berbisnis mebel itu kadang itu bukannya dapat untung malah merugi ya guys ya, apalagi di era sekarang ini yang kita kesulitan banget untuk mencari generasi-generasi penerus khususnya di bidang seni ukir. Nah, berikut ini adalah tips-tips bagaimana kita memanage atau mengelola permebelan di Jepara. Dan untuk teman-teman yang barusan gabung di channel ini, selamat mampir dan jangan lupa di subscribe dan like dan share dan komen. Oke. Nah, mengelola bisnis mebel sendiri itu kuncinya ada di itu ya guys ya, di pengolahan, manajemen pengolahan kayu. Jadi itu adalah kunci utama, di samping untuk manajemen lainnya yang harus kita ketahui. Nah, contohnya seperti ini. Dulu saya pernah ikut seperti pelatihan gitu ya. Pelatihan itu ada semacam hitung-hitungan. Nah, untuk membuat sebuah produk mebel, misalkan kebiok ataupun kursi ataupun almari, itu kita bisa menghitung dulu semuanya. Kira-kira untuk satu bahan ini kita membutuhkan berapa kubik kayu. Nah, itu nanti untuk pengelolaannya kita harus pinter-pinter mengolah dan memotong kayu itu sendiri ya guys ya, supaya nanti kedepannya kita tidak merugi. Itu yang pertama. Misalkan kalau kita sudah punya karyawan, itu memang kita tetap harus memantau yang namanya proses pemilahan kayu sendiri, yang kayu ini untuk bagian apa, yang kayu ini bagian apa, ini boleh dipotong apa enggak. Itu harus kita selalu mengontrol. Enggak semua karyawan itu paham. Kebanyakan mereka itu, mohon maaf, itu nyari enaknya sendiri, langsung potong, asal potong dadel-dadel, tapi ujung-ujungnya itu malah nggak masuk. Nah ya, pernah itu suatu ketika saya ada tetangga saya yang usahanya mesinnya itu rame banget ya, rame banget, anak buah apa karyawannya itu banyak sekali. Nah, dan karyawannya itu memang sangat-sangat rajin, lembur tiap malam gitu ya, dan mereka hampir tiap minggu bisa kirim barang, dan ini barang setiap ya. Nah, kirim terus sangat rame tiap hari, lembur. Dan kabarnya itu apa namanya, karyawannya itu gajinya kalau per minggu, ini gajian kan per minggu tiap hari Kamis ya guys, ada yang mencapai 1.500.000, 1.200.000 seperti itu sama lembur ya. Yang nggak lembur pun minimal masih dapat 700-800 ya guys. Nah, itu saya mikir nih, wah ini orang apa namanya, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi bisa beli branded nih, cukup gitu kayak. Nah, cuma ternyata makin kesini itu dia malah gulung tikar ya, gulung tikar. Nah, kesalahannya itu ternyata ada di manajemen pengolahan kayu sendiri. Jadi dia enggak memantau pergerakan anak buahnya yang memilih kayu. Dia malah sibuk sendiri, ikut namplas, ikut ngukir sendiri, karena bosnya itu juga basicnya tukang ukir, jadi dia bisa ngukir sendiri. Cuma dia lupa satu hal, yaitu manajemen kayu. Nah, di situ kuncinya. Setelah itu setiap kayu mau habis, dia buru-buru cepet, buru-buru beli lagi. Dan karena anak buahnya takut itu kalau datang ke tempat mebel nggak ada kayu, nggak ada garapan, dia itu di pinggir jajan itu dibila-bilain nyawer ya. Jadi gini, kalau di pinggir jajan itu kan kita harus antre ya, antre. Dan misalkan kita dapat kayu gelondong itu kita harus antre yang lebih dulu didahulukan seperti itu ya. Nah, kasus dia itu berani nyawer 50.000 nyawer, nanti kayunya dia itu didahulukan, menyalip yang lain ya. Dengan harapan nanti kalau kayu cepat datang, anak buah yang udah datang di
nabrak itu nggak balik pulang atau nggak kecewa karena kayunya udah ada seperti itu. Nah, di situ adalah satu kesalahan fatal ya guys ya, kesalahan fatal karena setelah kayu lama yang lama setelah pembelian kayu yang lama itu belum habis, masih ada sedikit lah 25%-an, terus datang kayu baru, otomatis karyawan akan memilih kayu baru karena notabene kayunya pasti lebih bagus-bagus dan bisa memilih, ya kan. Nah, untuk kayu yang lama itu ya tertimbun seperti itu, jadi ketelannya itu banyak sekali dan cuman nasibnya jadi kayu bakar. Padahal kalau itu kita pintar ngolah itu masih bisa jadi barang. Nah, di situ memang secara zahir itu dia kirim terus, tapi di hitungan akhir itu ternyata rugi seperti itu ya guys. Nah, ini untuk sharing pengalaman aja. Nah, ini adalah contoh daripada proses pembuatan buku dades. Ini adalah sampar dan blandar, ini ukurannya untuk 3 meter. Kita milih kayu yang memang ukurannya 3 meter dan kalau bisa itu yang tidak ada yang bisa siku, jadi kalau penempel ya cuman sedikit kayak gini. Nah, untuk sokonya sendiri juga seperti itu ya guys ya. Nanti untuk yang misalkan ada kayu potongan lebih itu bisa nanti untuk seperti ini itu bisa buat bibit nanasan, ya kan. Nah, terus untuk yang misalkan kita apa namanya kayu yang agak bengkok gitu, nggak segitu lurus atau nggak segitu siku, kita nanti bisa potong-potong untuk membuat pelengkung seperti ini ya. Ini kan enggak ini kan tempelan seperti ini ya. Ini adalah kayu yang sudah potong untuk membuat pelengkung. Ini udah dimal seperti ini, nanti kita bengkokkan ke tukang jadi bengkok ke kondong. Dan sisa bengkokan seperti ini yang kayak gini itu potong gede, itu nanti juga bisa kita gunakan untuk tempel tahunan seperti ini. Jadi tetap tidak terbuang dan nasibnya tetap bisa berguna, nggak jadi kayu bakar. Atau dibuat untuk tempel yang bawah kerang seperti ini juga bisa ya teman-teman. Kita membutuhkan kayu 1,5 cm, 1,5 cm, lebarnya sekitar 8 cm kalau tidak salah. Nah, untuk tips kedua itu sendiri untuk pengelolaan diameter. Saya dulu pernah ikut sebuah pelatihan yang mentornya adalah Tamril dari Universitas Jepara. Dia itu bilang bahwa rata-rata kesalahan kita itu adalah kita latah duluan. Artinya gini, misalkan kita dapat sebuah order yang agak banyak gitu ya, misalkan banyak lah dan keuntungannya itu sudah terlihat sekian juta misalkan, tapi kita jangan menggunakan keuntungan di awal ketika barang belum selesai kita buat, kita udah menggunakan keuntungan itu untuk membeli sesuatu yang kurang apa namanya kurang berguna, atau istilahnya itu untuk misalkan beli motor, beli apa, itu jangan dulu ya guys. Kita tetap harus memperhatikan yang namanya mempertimbangkan yang namanya pengeluaran di luar dugaan. Misalkan kayak gini, kita dapat order barang sekian tipis. Nah, satu barangnya misalkan kita dapat untung 500.000, kalau dikali sekian puluh barang udah berapa juta gitu kan. Nah, itu barang belum selesai, uang semua belum cair, kita udah mulai membeli barang yang kurang berharga atau kurang berguna seperti itu. Padahal kita lupa di situ kadang ada hal-hal yang tak terduga yang itu harus kita perhatikan. Kalau mau belanja atau membeli sesuatu itu, kalau barang semua sudah dikirim, pembayaran semua sudah fix, itu boleh seperti ya guys ya. Misalkan contoh apa yang sesuatu yang tidak juga seperti apa, misalkan kita membeli kayu, tahu-tahu dalamnya banyak yang bolong, atau ada
eskalasi rezeki kita yang mati, atau ada karyawan kita yang terkena insiden atau yang lain-lain, itu tetap harus kita kalkulasi seperti itu. Kita perhatikan dan kita perhitungkan. Memang sih yang diharapkan sebenarnya lancar-lancar saja, cuman kadang itu yang berjalan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu harus kita perhatikan, jangan menggunakan keuntungan di awal. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak terduga, kita sendiri yang kewalahan. Nah, untuk tips selanjutnya adalah menjaga kualitas ya guys, menjaga kualitas, habis itu menjaga trust atau kepercayaan. Menjaga kepercayaan ini yang namanya usaha apapun, kepercayaan itu adalah yang utama, karena itu adalah salah satu kunci bagaimana itu customer atau pembeli akan balik lagi atau minimal akan merekomendasikan dagangan kita kepada temannya ataupun orang kenalannya, seperti itu ya guys. Jadi kalau seorang customer atau pembeli itu sudah kapok, jangankan untuk kembali, itu kita nggak dikasih review yang buruk sama temannya aja kita udah untung ya. Nah, itu pentingnya menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan sendiri bisa dari ketepatan waktu, atau mungkin kesesuaian barang dengan gambar, seperti itu ya guys, dan lain-lain. Tentunya yang namanya kepercayaan itu banyak sekali. Nah, tips terakhir adalah jangan ngejur rego atau menghancurkan harga. Jadi selama kita membuat sebuah usaha mebel itu, misalkan satu kamu membuat satu usaha yang sama, itu kita tidak boleh menghancurkan harga sendiri. Taruhlah kita punya pemikiran badi sidik-sidik lah penting lantor, seperti itu kan. Nah, itu ujung-ujungnya nanti harga akan semakin jatuh. Harus ada standarisasi harga terendah yang nggak boleh kita lewati atau kita langgar, seperti itu ya guys. Oke, sekian dulu untuk tips hari ini, dan saya nggak bermaksud untuk so tahu atau gimana, ini cuma sekedar sharing, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru mengambil, silahkan subscribe channel saya Bobi Jepara. Semoga ini bisa membuat sebuah perubahan atau bisa mengubah niat untuk masyarakat Jepara sendiri, untuk lebih mencintai seni ukir. Oke, saya Jainal Mayong, dan jangan lupa follow IG dan FB saya di sini. Untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya, silahkan tinggalkan komentar di link yang ada di bawah ini. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.